Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Multiar Sari Putri dari kelas 1B D3 Kebidanan, NIM P00340275. Baiklah, di video kali ini saya akan memaparkan materi dari kelompok 3, yaitu sistem pencernaan pada manusia. Terlebih dahulu saya akan memperlihatkan gambar sistem pencernaan pada manusia. Ini adalah sistem pencernaan pada manusia. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian dari sistem pencernaan. Sistem pencernaan adalah sistem organ dalam manusia yang berfungsi untuk menerima makanan, mencernanya menjadi zat-zat gizi dan energi, menyerap zat-zat gizi ke dalam aliran darah, serta membuang bagian makanan yang tidak dapat dicerna atau merupakan sisa proses tersebut dari tubuh. Ciri-ciri sistem pencernaan memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama, terdiri dari beberapa sistem organ atau alat pencernaan, yaitu rongga, mulut, dan rektum. 2. Dalam melakukan proses pencernaan dibantu oleh enzim-enzim tertentu, tergantung dari bahan makanan yang akan dicerna. 3. Enzim dihasilkan oleh organ-organ pencernaan. 4. Proses pencernaan makanan dibagi atas dua, yaitu pencernaan secara mekanik dan secara kimiawi. Alat-alat pencernaan pada manusia. Alat-alat pencernaan makanan manusia terdiri dari saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Saluran pencernaan terdiri dari beberapa. Yang pertama, mulut atau oris. 2. Pangkal kerongkongan atau faring. 3. Kerongkongan atau esofagus. 4. Lambung atau ventriculus. 5. Usus halus. Usus halus terdiri atas 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Usus besar terdiri atas usus tebal dan poros usus. Kelenjar pencernaan. Kelenjar pencernaan terdiri atas kelenjar ludah. 2. Pankreas. Pankreas terdiri dari dua jaringan dasar, yaitu anisi, menghasilkan enzim-enzim pencernaan. 2. Gula pankreas, menghasilkan hormon. 3. Hati atau hiper. 4. Kantong empedu. Empedu memiliki dua fungsi penting. Yang pertama, membantu pencernaan dan penyerapan lemak. 2. Berperan dalam pengolahan limbah tertentu dari tubuh, terutama hemoglobin atau Hb, yang berasal dari penghancuran sel darah merah dan kelebihan kolesterol. Mekanisme atau proses pencernaan pada manusia. Pertama, pencernaan dilakukan oleh mulut. Di sini dilakukan pencernaan mekanisme, yaitu proses pengunyaan makanan menggunakan gigi dan pencernaan kimiawi menggunakan enzim petialin atau amilase. Enzim petialin berfungsi mengubah makanan dalam mulut yang mengandung zat karbohidrat atau amilum menjadi gula sederhana. Meltosa mudah dicerna oleh organ pencernaan. Selanjutnya, enzim pitilasin bekerja dengan baik pada pH antara 2,8 sampai 7 dan suhu 37 ACC. Makanan selanjutnya dibawa menuju lambung dan dilewati kerongkongan. Makanan bisa turun ke lambung karena adanya kontraksi otot-otot di kerongkongan. Di lambung, makanan akan melalui proses pencernaan kimiawi menggunakan zat atau enzim.
Gangguan sistem pencernaan pada manusia. Yang pertama, gastritis merupakan suatu peradangan akut atau kronis pada lapisan mukosa atau lendir dinding lambung. Penyebabnya ialah penderita memakan yang mengandung kuman penyakit. Kemudian juga karena kadar asam klorida atau HCl pada lambung terlalu tinggi. Kedua, gangguan hepatitis. Hepatitis merupakan penyakit yang terjadi akibat infeksi virus pada hati. Virus dapat masuk ke dalam tubuh melalui air atau makanan. Jenis yang paling umum. Hepatitis B, infeksi hati serius yang disebabkan oleh virus hepatitis B yang mudah dicegah dengan vaksin. Hepatitis C, infeksi virus yang menyerang hati dan menyebabkan peradangan. Hepatitis alkoholik, peradangan hati yang disebabkan oleh minum terlalu banyak alkohol. 3. Gangguan pada sistem pencernaan. Yang ketiga yaitu diare. Diare terjadi karena adanya iritasi pada selaput dinding usus besar atau kolon. Fases penderita diare terbentuk encer. Penyebabnya adalah penderita memakan makanan yang mengandung bakteri atau kuman. Akibatnya, gerakan peristaltik dalam usus tidak terkontrol, sehingga laju makanan meningkat dan usus tidak dapat diserap oleh air. 4. Gangguan pada pencernaan yaitu konstipasi. Konstipasi atau yang sering kita sebut dengan sembelit adalah keadaan yang dialami seseorang dengan gejala fases mengeras sehingga susah dikeluarkan. Sembelit disebabkan oleh adanya penyerapan air pada sistem makanan. Akibatnya, fases kekurangan air dan menjadi keras. 5. Gangguan pada sistem pencernaan yaitu appendicitis merupakan gangguan yang terjadi karena peradangan appendix. Penyebabnya ialah adanya infeksi bakteri pada umbai, cacing atau usus buntu. Akibatnya timbulnya rasa nyeri dan sakit. 6. Gangguan penyakit pada sistem pencernaan atau yaitu yang keenam, hemoroid. Hemoroid merupakan gangguan pembengkakan pada pembuluh vena yang di sekitar anus. Orang yang sering duduk dalam beraktivitas dan ibu hamil sering mengalami gangguan ini. Ketujuh, tukang lambung. Tukang lambung adalah salah satu kelainan sistem pencernaan, yakni kerusakan pada selaput lendir. Tukang lambung dapat disebabkan oleh faktor-faktor kuman, toksin, ataupun psikosomatis. Baiklah, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok 3. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.